Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang integrasi nasional. Dengan anggota kelompok 1 Putri Hadis Moktaviana dengan NIM 1261012111068. Yang kedua Sheila Fitriana dengan NIM 1261012111080. Yang ketiga Syifa Hansana Fulani dengan NIM 1261012111086. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor pendukung. Faktor pendorong 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Sedangkan faktor pendukung 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang artinya menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada KBBI, integrasi yaitu pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang keempat, secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang keempat, secara antropologi berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. C. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. D. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Bagaimana proses integrasi tersebut? Yang pertama, modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kedua, memasuki abad ke-20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Yang ketiga, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Ancaman terhadap integrasi nasional dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri dibagi lagi menjadi ancaman militer dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Contoh ancaman militer dari dalam negeri yang pertama yaitu disintegrasi bangsa atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang lebih ekstrim. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman militer dari luar negeri
Contohnya yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Sedangkan ancaman non-militer, contohnya yaitu ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan ancaman berdimensi keselamatan umum. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Pada pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa A. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. C. TNI atas AD, AL, AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. D. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. E. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewarganegaraan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggungan TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.